Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pluralitas atau keanekaragaman masyarakat Indonesia, yaitu dalam hal agama, suku bangsa, budaya, serta profesi atau pekerjaan, di mana keanekaragaman tersebut sangat bermanfaat sekali dan memiliki peran serta fungsi dalam pembangunan nasional. Langsung saja untuk yang pertama kita bahas, yaitu mengenai keanekaragaman dalam hal agama atau keyakinan. Yang pertama yaitu agama Islam, masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-7 Masehi. 87,2% penduduk Indonesia adalah beragama Islam, yaitu sesuai sensus tahun 2010. Untuk agama Islam, hari-hari besarnya yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan kita ketahui untuk hari Jumat merupakan hari yang sangat penting bagi umat Islam. Kedua yaitu Kristen Protestan, berkembang pada masa VOC, ditandai misionaris Eropa datang di wilayah Papua Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa. Yang ketiga yaitu Kristen Katolik, yaitu dimulai dengan datangnya bangsa Spanyol, yaitu penyebarannya dimulai pada tahun 1534. Hari-hari besarnya yaitu Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat adalah agama Hindu, masuk ke Indonesia kurang lebih abad keempat. Hari besarnya yaitu Nyepi, Galungan, dan Saraswati. Yang kelima adalah agama Buddha, berkembang bersamaan dengan agama Hindu. Hari besarnya yaitu hari Waisak dan Ulam Bama. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama ini berasal dari Cina, berkembang di Indonesia kurang lebih abad ketiga. Untuk hari besarnya yaitu hari Imlek atau pergantian tahun. Kita lanjutkan untuk pluralitas yang kedua yaitu budaya. Di sini kita tampilkan arti budaya. Yang pertama menurut Kuncoroningrat, lalu arti budaya dilihat dari bahasa asing. Untuk wujud budaya ada tiga. Yang pertama adalah gagasan atau wujud idealnya. Ini adalah bersifat abstrak. Untuk yang kedua adalah aktivitas, merupakan sistem sosial, sifatnya konkret. Dan yang ketiga adalah artefak, merupakan bentuk budaya yang paling konkret dari dua wujud budaya sebelumnya. Lalu apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya? Yang pertama adalah perbedaan lokasi. Kita lihat perumahan yang ada di sekitar hutan, lereng gunung maupun di daerah perkotaan tentu saja berbeda. Yang kedua adalah faktor pengaruh agama. Ini tarian yang memiliki pengaruh dari agama Islam dan tarian yang memiliki pengaruh dari agama Hindu. Kita lanjutkan untuk pluralitas yang ketiga yaitu suku bangsa. Ini adalah peta persebaran suku bangsa yang ada di negara kita. Kurang lebih ada 1340 suku bangsa. Untuk lebih singkatnya kita tampilkan per provinsi. Kita mulai dari Pulau Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kita beralih ke Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Kita beralih ke Pulau Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke Maluku Utara, dan yang terakhir yaitu di Pulau Papua. Itulah persebaran suku yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan untuk pluralitas yang ketiga, yaitu pekerjaan atau profesi. Kita ketahui untuk profesi atau pekerjaan ada yang bersifat formal dan informal. Untuk pekerjaan yang bersifat formal, ya, sebagai contohnya adalah pegawai bank, lalu kepolisian, pegawai pemerintah daerah, lalu tukang sampah, pegawai swasta, dan pegawai atau buruh pabrik. Sedangkan untuk informal adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ini sebagai contohnya adalah petani, lalu bengkel, kemudian pedagang, lalu pedagang keliling, serta penjahit, meskipun masih banyak lagi contohnya. Semua pekerjaan adalah mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu peran dan fungsi budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bagi bangsa asing. Ini adalah beberapa situs budaya yang ada di negara kita. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Batik sebagai contohnya, yang semula bersifat kedaerahan tapi sekarang sudah diakui oleh dunia internasional. Lalu yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi, baik toleransi antar umat beragama maupun antar suku. Lalu saling melengkapi hasil budaya. Ini adalah salah satu contoh tarian dari suatu daerah yang dibawakan oleh beberapa suku yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Ini adalah contoh inovasi yang berawal dari budaya-budaya daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.